Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Aji Dewandaru, Investment Spesialis PT Trimegah Sekuritas Indonesia. Pak Aji, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas Pak. Kita akan coba jawab pertanyaan Bapak Nando di Tangerang ini. Terima kasih sudah berpartisipasi bersama kami. Mau tanya mengenai prospek long term-nya untuk saham roti Pak. Untuk roti sendiri mungkin secara teknikal itu pergerakannya sideways juga cukup panjang ya. Dan kalau saya perhatikan sendiri udah ada di area sideways itu bahkan dari akhir tahun 2020 kemarin. Dan belum ada sinyal-sinyal untuk membalikan arah. Dan ketika menariknya saham roti ini sempat mengalami kenaikan di awal bulan April, di pertengahan bulan Juli, dan sekarang di Oktober, kemungkinan dengan melihat secara historical akan kembali lagi ke area sideways di range perdagangan di 13.05 sampai 14.05. Jadi mungkin kalau misalkan ingin berinvestasi jangka panjang, saya lebih kasih rekomendasi untuk saham-saham big caps yang memang memiliki kinerja keuangan yang bagus dan juga secara teknikal memiliki grafik pergerakan yang cenderung ada di fase bullish seperti itu. Baik, kalau memang investasi tujuannya untuk jangka panjang begitu Pak Haji ya? Betul. Baik, kita ke Bandung, kita akan coba sapa Bapak Joni. Terima kasih juga sudah berpartisipasi dan bergabung. Cepin sudah ambil posisi di 6475. Berapa support dan resistennya? Nyangkut sepertinya ini. Hari ini juga tertekan cukup dalam 2,75% di 6.200 Pak Haji. Oke, untuk Cepin sendiri, untuk support terdekatnya ada di angka 6.700. Dan hari ini juga dia baru saja menembus support yang ada di angka 6.250. Lalu ada support lagi di angka 6.025. Dan kalau kita lihat memang secara fundamental, untuk harga ayamnya dan juga harga telur ayam yang sekarang ada di pasaran sana sedang mengalami penurunan. Jadi ini harusnya menjadi sentimen negatif untuk saham-saham ayam-ayaman seperti Cepin, Malindo, dan juga Java. Mungkin saham-saham ini akan berpotensi untuk naik ketika mendekati akhir tahun 2021 seperti itu, di mana tingkat konsumsi masyarakat akan ayam itu biasanya bertumbuh di akhir tahun 2021. Begitu. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa ada Julian di Jakarta Utara. ICBP sudah ambil posisi 8875. Masih bisa di hold tidak sampai dengan akhir tahun? Untuk ICBP sendiri mungkin seharusnya secara general untuk sektor konsumsi masyarakat ini harusnya dapat sentimen positif ketika PPKM ini selesai semakin dilonggarkan. Dan seperti yang kita tahu, semakin ke sini PPKM juga levelnya semakin turun, di mana Jakarta sudah masuk ke level 2 dan harusnya ini jadi sentimen positif untuk saham-saham konsumer. Dan harusnya ICBP yang merupakan salah satu saham defensif dan juga banyak diminati oleh investor asing, nggak ada salahnya kalau misalkan mencoba koleksi ICBP di sampai akhir tahun. Dan bahkan kalau misalkan sekarang harga ICBP sedang mengalami penurunan dan sekarang itu ada di dekat area support yang ada di angka 8.700, menurut saya malah kesempatan yang bagus untuk melakukan average down. Gitu. Kalau tidak salah ICBP juga menerbitkan global bond tidak Pak? Ada memberikan dampak tidak secara fundamental? Nah betul, dan lagi ICBP seperti yang kita tahu dengan penerbitan global bonds itu yang nantinya akan digunakan untuk melakukan ekspansi bisnis yang nggak cuma ada di Indonesia tapi juga di luar negeri juga. Dengan seperti yang kita tahu dia baru saja melakukan akuisisi pabrik yang ada di daerah Timur Tengah sana, dan itu harusnya jadi sentimen positif karena mereka mencoba untuk melebarkan market share nggak cuma ada di Indonesia tapi juga di wilayah Timur Tengah sana gitu. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Christopher Tulus dari Surabaya. Terima kasih juga sudah bergabung. Pewon hari ini tertekan cukup dalam 4,31% di 488. Bagaimana prospek ke depannya Pak Haji? Kalau mungkin secara fundamental untuk sektor properti itu harusnya diuntungkan dengan adanya pelonggaran PPKM. Tapi kalau kita spesifik melihat Pakuwon di hari ini secara teknikal, memang dia baru saja menembus area support yang ada di angka 495. Dan biasanya ketika saham baru saja menembus angka supportnya dengan volume jual juga cukup tinggi, kemungkinan dia akan melanjutkan pelemahan. Dan Pakuwon ini sendiri ada support lagi di angka 460 begitu. Jadi kalau misalkan sudah terlanjur punya dan
tidak berani untuk melakukan cut loss, lebih baik melakukan average down mendekati area support yang ada di angka 460 itu tadi, begitu. Baik, kita akan coba sapa ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi dari masuk di WhatsApp interaktif kami ke LBF di 1566. Sebelumnya juga sempat mengalami kenaikan signifikan ini. Posisinya masih profit ini Pak, 1566, 1590 penutupan hari ini. Untuk memaksimalkan profit besok, apakah tekanan masih akan terus berlanjut terhadap KLBF, Pak Haji? Kalau mungkin kita lihat dari sisi teknikal, hari ini dia itu menyentuh angka 1605, yaitu adalah area resisten kuatnya. Jadi kemungkinan jika besok masih ada volume jual yang cukup tinggi, dia akan kembali mendekati area support yang ada di angka 1495. Jadi menurut saya sendiri, di mana sekarang IHSG-nya juga lagi tertekan, ketika kita sudah mendapatkan keuntungan, nggak ada salahnya kita melakukan taking profit daripada sudah terlanjur telat dan harga sahamnya kembali mengalami penurunan seperti itu. Baik, kita ke Bekasi, ada Bapak Yudi, sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Untuk BBTN Pak, di harga 1680, support dan resistennya Pak Haji? Untuk BBTN sendiri, setelah beberapa hari terakhir dia mengalami penguatan ya, bahkan dari awal bulan, dia itu dari range perdagangan 1375 dan sekarang ada di atas angka 1700-an. Menurut saya penurunan itu hal yang wajar di kondisi seperti sekarang, dan sekarang kalaupun turun itu mungkin akan mendekati area support yang ada di angka 1660. Sembari seperti yang kita tahu, saham-saham perbankan dari kemarin banyak dijual sama investor asing. Kemungkinan penurunannya itu akan mengikuti dari outflow dari investor asing dan juga IHSG itu sendiri. Dan sempat saya sebutkan tadi, seharusnya angka 6.500 yang merupakan angka terendah, angka support dari IHSG itu sudah dicapai, cenderung akan ada di fase sideways, dan kemungkinan BBTN akan sama pergerakannya dengan IHSG, kemungkinan akan cenderung bergerak sideways setelah mendekati angka 1660 begitu. Ya, tapi BBTN di penutupan hari ini ditarik ke zona hijau Pak, di penutupan sesi kedua. Apakah ini sinyal penguatan untuk BBTN untuk perdagangan esok hari? Oke, kalau kita lihat memang hari ini dia secara teknikal, kalau kita melihat analisis dari candlestick-nya, dia ngebentuk hammer, di mana harusnya menjadi sinyal positif. Tapi kalau saya perhatikan dari volume penjualannya, untuk volume belinya itu masih kurang banyak. Mungkin akan terkonfirmasi di besok atau di minggu depan. Apakah BBTN ini bisa melanjutkan penguatan ke resisten yang ada di angka 1935. Begitu. Jadi mungkin bagi yang belum mempunyai saham BBTN, lebih baik wait and see, dan ketika yang sudah memiliki saham BBTN dan sudah mengalami keuntungan, nggak ada salahnya jika teman-teman coba untuk melakukan taking profit seperti itu. Baik, jawaban untuk Pak Yudi di Bekasi. Sebenarnya masih banyak pertanyaan Pak Haji sampai sejauh ini, dan kami mohon maaf karena waktu yang cukup terbatas. Anda bisa bergabung dan berpartisipasi kembali di waktu dan di program yang sama untuk di esok hari perdagangan jelang libur akhir pekan di Jumat. Pak Haji, terima kasih sudah bergabung Pak. Semoga kita bahas bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Haji, sehat selalu. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Dan ada Bapak Haji Dewandaru, investment spesialis PT Trimegas Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Second Session Closing untuk kali ini. Dan pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%. Vaksinasi meminimalisir resiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.